Halo sahabat Pemaintik, baru aja gue baca berita bahwa Liga 1 BRI akan dimulai lagi pada tanggal, masih tentatif tapi ya, tanggal 25 atau tanggal 26 November 2022. Ya, jadi tadi PSSI baru aja melakukan pertemuan meeting dengan AFC, juga dengan FIFA dan juga beberapa kementerian, tapi gue lupa kementeriannya apa aja, dan mereka sudah menyepakati katanya. Jadi pembahasannya itu adalah terkait dengan action apa aja yang akan dilakukan dan juga time plan-nya. Dan akhirnya disepakati bahwa secara tentatif kemungkinan bisa dimulai Liga 1 BRI tanggal 25 dan 26 November. Ya, gue belum tahu detailnya apa aja yang mereka harus benahi. Yang pasti kan udah ada arahan dari Pak Presiden juga bahwa untuk Liga 1 stadion-stadionnya harus diaudit terkait dengan faktor keselamatan dan lain-lain halnya. Terus juga harus ada perubahan terkait juga dengan SOP pengamanan ya, karena sepertinya harus ada sinkronisasi antara SOP yang dimiliki oleh kepolisian juga dengan SOP yang ada di dalam aturannya FIFA. Karena kemarin ya jelas-jelas memang sudah menyalahi aturan FIFA ketika menggunakan gas air mata. Jadi ya kalau menurut gua ini kabar yang baik sih menurut gua ketika sudah ada tanggal kapan Liga 1 akan dimulai. Karena mau nggak mau klub juga harus menggaji para pemain dan juga para pelatih, dan pasti investor dari para klub juga butuh kepastian kapan Liga 1 akan dimulai kembali. Karena kalau tidak ada kepastian, bisa jadi investor akan mundur dan bisa jadi makin nggak jelas status dari sepak bola Indonesia ya. Setidaknya ketika sudah ada tanggal berarti sudah ada kepastian, walaupun nanti juga pasti akan dilihat, kalau menurut gue akan dilihat apakah action yang akan dilakukan itu juga sudah tercapai atau belum. Karena gue yakin sih seharusnya pemerintah Indonesia dan juga PSSI dan juga AFC dan juga FIFA akan mempertimbangkan hal-hal yang sangat krusial kalau menurut gue. Kalau misalnya ternyata memang itu adalah hal minor, mungkin masih nggak apa-apa kalau misalnya agak mundur pencapaian. Tapi kalau misalnya yang krusial, mereka harus bisa melakukan itu sebelum tanggal 25 dan 26 November agar Liga 1 bisa dimulai lagi. Ya ini kabar baik sih kalau menurut gue. Di antara kabar-kabar yang lain yang menurut gue agak kurang mengenakan gitu loh. Jadi kemarin ya sempat ada kabar juga bahwa tuntutan dari para pencinta sepak bola Indonesia ataupun supporter juga untuk meminta bahwa Iwan Bule mundur. Bahkan juga muncul juga akhirnya dukungan kepada Iwan Bule dari Coach STY, dan juga ada beberapa pemain tim nasional mendukung bahwa Iwan Bule ya. Gue agak aneh aja sih sebenarnya ngeliatnya, kenapa harus ributkan itu gitu loh. Padahal di satu sisi kita harus segera membenahi sepak bola Indonesia. Di luar dari memang kalau menurut gua pribadi, PSSI harus mempunyai rasa tanggung jawab kalau mereka memegang tanggung jawab terkait dengan kejadian di Kanjuruhan. Dan terakhir gue baca sebenarnya akhirnya PSSI pun merubah statement mereka yang awalnya mereka bilang kalau ini adalah tanggung jawab panitia pelaksana. Agak arogan sih kalau menurut gue ya, agak arogan. Tapi akhirnya gue baca lagi beritanya bahwa akhirnya di meeting tadi atau semalam itu mereka merubah terkait dengan terkait dengan statementnya mereka bahwa PSSI bertanggung jawab penuh ya, bertanggung jawab penuh. Tuh gue bacain dulu kali ya daripada gue salah nanti. Jadi ini dia kalau nggak salah, PSSI akhirnya menyampaikan permintaan maaf sekaligus tanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan di hadapan publik. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI M. Iriawan dalam jumpa pers siang tadi. Pertama-tama saya atas nama Federasi sekali lagi mohon maaf atas tragedi yang terjadi. PSSI bertanggung jawab seluruhnya, ucap Iwan Bule dalam konferensi pers di Hotel Fairmont Jakarta. Gua ngambil dari Instagramnya pengamat sepak bola. Nah, ini sesuatu hal yang baik kalau menurut gua. Akhirnya PSSI mengakui bahwa dia bertanggung jawab penuh ya, karena memang menurut gua nggak bisa dilepaskan begitu aja kepada panitia pelaksana. PSSI harus bertanggung jawab. Nah, di luar dari apakah Iwan Bule atau harus mundur atau tidak, di luar dari itu gua nggak mau berkomentar soal itu, karena gue lebih baik melihat proses yang terjadi seperti apa gitu loh. Dan ini adalah peristiwa dan momen yang sangat pas banget buat kebangkitan sepak bola Indonesia kalau menurut gue ya. Gue nggak tahu kinerja Iwan Bule di PSSI seperti apa, yang udah tahu bahwa memang PSSI saat ini banyak sekali permasalahan, dan
gue yakin memang seorang ketua itu tidak bisa langsung bisa merubah anggotanya. Mau nggak mau di bawah itu, di bagian grassroots pun juga harus ada perubahan. Nah itu mungkin nggak segampang itu seperti kita membalikan telapak tangan kalau menurut gue. Dan gue juga nggak kenal sama Iwan Bule sendiri, ketua PSSI seperti apa, sosoknya seperti apa, ya gue nggak bisa berkomentar apa-apa. Tapi yang pasti menurut gue ini adalah sesuatu hal yang baik kalau menurut gue untuk sepak bola Indonesia. Di luar dari apa yang akan terjadi kemudian gitu, apakah nanti akan menjadi semacam pemanfaatan juga, gue juga nggak tahu. Karena kan bisa jadi proyek ini sebenarnya gitu. Karena dengan renovasi stadion segala macam, ya di luar dari itu gue nggak mau suuzon. Intinya mudah-mudahan ini menjadi sebuah titik balik gitu, atau titik bangkitnya sepak bola Indonesia. Ya mudah-mudahan seperti itulah. Mudah-mudahan seperti, dan semoga Indonesia sepak bolanya makin berkembang ya, dan bisa lolos Piala Dunia mudah-mudahan. Nah, ini aneh juga sebenarnya, kenapa juga dimulainya Liga 1 pas Piala Dunia. Nanti gue harus milih dong, apakah gue nonton Liga 1 atau nonton Piala Dunia. Aduh, pilihan yang berat itu. Gue nggak tahu, nanti gue lihat seperti apa. Ya mau nggak mau memang harus cepat dimulai, karena kan ada target. Kemarin mungkin awalnya itu libur tuh pas Piala Dunia, tapi karena memang ditunda sekarang, ya mau nggak mau di Piala Dunia juga Liga 1 bermain. Tapi nanti kita lihat seperti apa perkembangan selanjutnya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.